Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Istiqomah dari kelas 9B absen 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan air. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Molekul glukosa mempunyai atom-atom penyusun yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida dan air. Tahukah kamu, pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus karbon dioksida, dan siklus nitrogen merupakan contoh-contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup selain disediakan oleh alam, juga ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Terbentuknya zat baru tersebut ditandai antara lain oleh warna atau bau yang berbeda. Dengan kata lain, bila bau yang kamu cium berbeda, berarti kandungan zat yang ada dalam benda tersebut juga berbeda. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul. Misalnya, kita ambil satu contoh yaitu kayu. Pada contoh-contoh senyawa yang telah dipelajari, tiap-tiap senyawa mempunyai rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipelajari bahwa zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur molekul-molekul penyusunnya. Perlu Anda ketahui, ada sekitar 25 unsur yang penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Atom dan partikel penyusunnya. Partikel subatom. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang dinamakan partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi, membentuk awan elektron. Elektron dan proton mempunyai partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Para ilmuwan tersebut mengemukakan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh jika ada data yang fakta baru yang ditemukan. 5 ilmuwan tersebut adalah John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, modern, dan lainnya. Teori atom yang paling baru adalah teori atom mekanika gelombang. Teori ini akan dipelajari pada masa-masa berikutnya. Tahukah kamu, elektron-elektron yang ada pada kulit atom paling luar mempunyai peranan yang sangat penting pada pembentukan ikatan kimia antar atom dalam suatu molekul. Nomor atom dan nomor massa. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia, seperti emas,
besi, perak, oksigen, dan masih banyak yang lain. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Masing-masing unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur yang dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jika dua atom mempunyai massa atom yang berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Oleh sebab itu, gambar tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral tidak bermuatan dapat ditulis dengan persamaan berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Prinsip pembentukan molekul dan ion. Prinsip pembentukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konfigurasi elektron. Agar mengetahui cara atom-atom dapat berikatan, kita harus mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom atau yang disebut dengan konfigurasi elektron. Sebagaimana dijelaskan pada model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Yang kedua adalah ion dan ikatan ion. Ion yang bermuatan positif seperti ion Na+ secara umum disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif secara umum disebut dengan anion. Sebuah ion positif atau kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton yang ada pada inti atom tersebut. Sebaliknya, ion negatif memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan protonnya. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang memiliki elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali ion, antara lain ion kalium, ion kalsium, ion magnesium, ion klorida, ion karbonat, dan ion hidrogen karbonat. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom disebut dengan ikatan kovalent. Senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalent disebut senyawa kovalent. Pencapaian kestabilan atom-atom suatu unsur yang ada di alam dilakukan dengan cara melepaskan dan menerima elektron atau menggunakan secara bersama pasangan elektron. Peristiwa ini menyebabkan atom-atom dapat bergabung satu sama lain membentuk molekul. Oleh karena itu, molekul glukosa yang terdapat atas atom-atom C, H, dan O bergabung membentuk senyawa C6H12O6 yang menjadikan rasanya manis. Yang ketiga adalah identifikasi unsur. Tiap-tiap atom mempunyai jarak antar kulit atom yang berbeda, sehingga energi yang diserap atau dilepaskan juga akan berbeda. Akibatnya, cahaya yang dihasilkan memiliki warna-warna yang berbeda. Warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam uji bahan yang disebut dengan uji nyala. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel, penyusun, dan strukturnya. Sifat zat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilo per meter kubik atau gram per mililiter. Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Yang ketiga adalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan.
Setiap zat memiliki elastisitas tertentu. Zat seperti es batu, kayu, dan gelas memiliki elastisitas yang rendah. Oleh karena itu, zat tersebut akan mengalami kerusakan bentuk ketika diberikan gaya yang besar. Karet memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas es batu, kayu, dan gelas. Pada karet, elastisitas disebabkan karena terulurnya rantai polimer ketika diberi gaya. Rantai polimer karet akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya dihilangkan. Yang keempat adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang dapat digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Misalnya besi, tembaga, emas, dan perak. Sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik dan kayu digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suatu suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suatu suhu yang tinggi bersifat konduktor, contohnya silikon. Yang kelima adalah kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet digolongkan pada benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet digolongkan pada kelompok paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok diamagnetik, misalnya perak, emas, dan lainnya. Berikutnya adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekenalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul zat cair. Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oil. Yang ketujuh adalah titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Yang kedelapan, titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya, pada air suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair, tetapi pada suhu diturunkan 0 derajat Celcius, air akan berubah wujud menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Pengetahuan tentang titik beku suatu zat sangatlah penting, terutama untuk menentukan zat yang digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi zat cair. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat sangat penting untuk dipahami ketika akan menggunakan suatu bahan untuk keperluan tertentu. Berikut contoh sifat kimia. Yang pertama adalah kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. Yang kedua adalah reaktivitas. Reaktivitas adalah ukuran yang merupakan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contohnya dapat kita lihat pada karbid. Karbid adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia CaC². Karbid memiliki wujud padat seperti batu, berwarna keabu-abuan, dan biasa digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Yang terakhir adalah korosivitas.
Apakah kamu tahu cairan yang biasanya digunakan untuk menghilangkan noda pada lantai? Mengapa cairan tersebut bisa membersihkan lantai dengan sempurna? Jika kamu melihat komposisi cairan pembersih lantai, kamu akan melihat di dalamnya terdapat asam klorida. Senyawa ini mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam lebih cepat berkarat. Dengan sifatnya yang demikian, asam klorida disebut menjadi korosivitas yang tertinggi. Selain bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika menggunakan senyawa tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.